Oke, kita lanjut pelajaran kita ya. Kita belum doa. Ya, jadi kita lanjut pelajaran kita ya. eh PR-nya yang belum selesaikan, boleh silakan diselesaikan ya. Boleh silakan diselesaikan dan belum langsung bahas ya, karena belum semua mengirimkan ke Lause. Jadi PR-nya silakan diselesaikan ya, yang praktis ini ya, yang praktis ini tolong selesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke the conjunction na ya. Jadi na, Nicole, setahu kamu boleh on cam Nicole? Jaringan kamu unstable kah? Ya, oke. Nicole, setahu kamu na itu artinya apa sih? Ayo, nah itu kira-kira artinya apa sih setahu kamu? Termute, Nicole. Enggak, Ah? enggak tahu. Nggak Soalnya tahu. Oke. Ainara, Halo, shoot. kira-kira menurut kamu ya, nah itu artinya apa sih? Apa? Nah, artinya apa kira-kira? Itu? Itu, betul ya. Nah, artinya itu. Tapi sekarang kita mau belajar nah sebagai kata eh, kesimpulan atau keputusan ya, kesimpulan atau keputusan. Sebentar, Rose buka PDF-nya mungkin akan lebih ini ya. Nah, ya. Nah, itu memang betul di HSK 1 kita belajar bahwa artinya adalah itu ya. Artinya itu. Tetapi di grammar 3 ini kita mau belajar bahwa nah artinya fungsinya bukan itu ya. Tapi fungsinya untuk mengindikasikan kesimpulan ya, mengindikasikan kesimpulan atau keputusan ya dari apa yang dikatakan sebelumnya ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini ya. Kata kuncinya adalah di sini sebentar. Ya, mengindikasikan kesimpulan sorry. Kesimpulan ya atau keputusan ya dari apa yang dikatakan sebelumnya. Ini kata kuncinya ya. Jadi kata nah itu adalah kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Secara singkat kita katakan bahwa merespon ya, merespon apa yang dikatakan sebelumnya. Boleh juga seperti itu ya. Dan nah ini ya yang fungsinya sebagai kesimpulan atau keputusan itu diletakkan pada awal kalimat ya, pada awal kalimat. Ya, jadi makanya kalau nah itu pasti ada AB. Kenapa ada AB, Lause? Kenapa nggak hanya satu kalimat gitu aja? Karena dia kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Jadi dia merespon, ya, merespon atau menjawab apa yang dikatakan sebelumnya. Gitu. Dan dia harus diletakkan di awal kalimat. Ya, dia harus diletakkan di awal kalimat untuk menunjukkan dia sebagai satu kesimpulan atau keputusan. Tuh, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Aku kurang paham, Hoshi. Kurang paham, Nicole? Halo, Nicole? masih agak kurang paham. Ya, jaringan kamu unstable, Nicole? Ini lagi mau pindah device. Oh, mau pindah device. Ini Oke, agak ya. lama. Ya, lo sejelaskan ya. Gini, perhatikan. Ah, sebentar. Sebelumnya yang kita pelajari, nah artinya apa? Itu, betul. Ya. Ini yang kita pelajari di HSK 1. Ya, di HSK 1. Bahwa fungsi na itu adalah sebagai kata penunjuk.
ya, sebagai kata penunjuk, ya, kata penunjuk. Itu, ya. Na shi wo de shu, itu adalah buku aku, ya. Na shi wo papa, itu adalah papa saya, ya. Na shi ta de pengyou, itu adalah teman dia. Ta, na shi ta de ni pengyou, itu adalah teman perempuan dia, ya. Na shi ta de nan pengyou, itu adalah teman laki-laki dia, ya kan? Itu. Di SK1 kita belajar fungsinya sebagai kata penunjuk. Artinya itu. Sampai sini dulu. Paham? Paham? Nicole paham? Halo Nicole? Oke ya. Nah, itu di HSK 1. Tetapi di HSK 3 kita belajar na juga. Ya, kita mau belajar grammar na juga. Tapi fungsinya beda. Bedanya apa loh? Bedanya dia berfungsi sebagai kesimpulan atau keputusan. Ya, kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Ya, dari apa yang dikatakan sebelumnya. Nah, ya. Jadi dia bukan itu lagi artinya. Dia bukan itu lagi artinya. Bisa artinya jadi. Jadi bisa, ya kan? Nah, kata-kata kesimpulan lah. Jadi, ya udah, itu juga bisa. Ya udah, itu kan kesimpulan, ya kan? Atau keputusan. Ya udah, kamu pergi ke Bandung aja. Nah, itu kan kesimpulan atau keputusan. Ya jadi kita gini aja, gitu ya. Jadi besok kita ketemu di Bandung aja, gitu. Nah, itu kan keputusan atau kesimpulan, ya. Nah, jadi yang kita pelajari di HSK 3 ya, dia bukan fungsinya sebagai kata penunjuk, tapi fungsinya sebagai kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Sampai sini dulu, paham? Nara? Hmm, jadi kita tuh, jadi misalnya kita awalnya kayak ada eh, mau ada kayak nyari keputusan, terus nanti pas udah ketemu keputusannya pakai nah ini. Oke, contoh begini, ya kan? Inara, ini kita udah buat janji, besok mau ke Jakarta. Contoh ya, kita udah buat janji besok mau ke Jakarta. Tahu-tahu malam hari langsung ngomong, Inara, langsung kayaknya nggak bisa pergi ke Jakarta deh besok. Kamu aja ya yang pergi sendiri ya. Oh ya udahlah, kalau langsung nggak pergi, aku juga nggak pergi. Nah, itu pakai nah. Ya, dia merespon dari apa yang dikatakan sebelumnya. Ya, dia merespon dari apa yang dikatakan sebelumnya. Tuh, paham ya? Paham? Paham ya? Nah, oke. Nah, makanya karena dia fungsinya sebagai kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya, ya, dia harus diletakkan di awal kalimat. Ya, dia harus diletakkan di awal kalimat sebagai kata kalau dia letaknya di awal kalimat, kenapa diletakkan di awal kalimat lause supaya kita tahu, oh ini artinya sebagai kesimpulan atau keputusan, bukan kata penunjuk, bukan itu, artinya bukan itu, tapi dia kata yang merespon dari apa yang dikatakan sebelumnya, gitu. Paham? Paham maksud? Paham ya? Nah, jadi beda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Bedanya apa lause? Udah lause jelaskan ya, udah lause jelaskan apa perbedaannya ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Gak ada maksud. Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita naik ke atas slide yang tadi. Nah, ya, diletakkan. Makanya di sini, coba Inara baca contoh yang pertama. Tiiti de liru, 我不想去，我不想我不想去看电影。看电影. Oke, Nicole, halo. Halo Nicole. Iya, Oke, coba baca yang B. iya, mana soalnya Yang B. itu lagi hitam. Yang B.
Yang B. Yang B ini. 那我也不，那我也不也不去了。也不去了。 Ya, itu ya. Nah, jadi kata na di sini, ya, kata na di sini fungsinya untuk merespon kalimat yang di atasnya, merespon apa yang dikatakan sebelumnya. Apa artinya, Lause? 我不想去看电影. Aku nggak ingin pergi nonton, aku nggak ingin pergi nonton film atau nonton bioskop, boleh ya, nonton film ya. Nah, 我也不去了. Ya udah, kalau gitu aku juga nggak pergilah, gitu ya. Nah, 我也不去了. Ya udahlah, kalau gitu aku juga nggak pergi. Ya, paham ya maksud Lause ya? Paham, Master. Paham ya? Jadi dia untuk merespon kata yang sebelumnya, ya, baik itu kesimpulan atau keputusan, ya. Karena coba perhatikan, yang A itu adalah pernyataan. Saya tidak ingin pergi nonton, ya kan? Aku nggak pengen pergi nonton film, ya, tidak pengen nonton film. Kesimpulannya apa? Keputusan dia apa? Karena ya, contoh langsung ganti ya. Inara tidak ingin pergi nonton film, ya kan? Keputusan Nicole apa? Oh, karena Inara nggak ingin pergi nonton film, aku juga lah nggak ingin juga, aku juga nggak ingin pergi nonton film. Jadi keputusan, itu paham ya? Paham, Master. Paham ya? Coba Nicole baca contoh yang kedua. Halo Nicole. Yang A-nya ya. Ya, A-nya. 明天的考试我早早早就就早早就早就 mereview. 我 Mereview apa? Mereview pelajaran. tunggu, apa sih yang kemarin nih? Agak Fu. lupa. Fus. Ya, fu. Hmm, Apa tadi? oh, Apa tadi? 我早复就 Ya, 复习 ya, 复习好了. Ya, betul ya. 我早就复习好了. Yuk, coba yang B, Nicole juga, yuk. 那也不能一次玩啊玩 Ya, 啊。那也不能一直玩啊. Ya, betul. Ya. Nah, perhatikan. Apa artinya? Kira-kira Inara, coba artikan. Fanny Ke Laoshi. Ujian besok, 嗯我早起，就我早就复习好了. itu sudah, aku sudah mereview dengan baik. Aku dari awal. Ya. Jadi Aku dari tahu. awal mereview dengan baik. Jadi 明天的考试 ujian besok 我早就复习好了 ya. Saya sudah mereviewnya dari awal ya. Dari awal aku sudah selesai mereviewnya atau dari awal saya sudah selesai belajarnya. Paham? Paham? Paham ya? Ya. How, ingat ya. How itu kan kata complete. Ya, sudah selesai, complete. Berarti dia sudah tidak melakukannya lagi. Baik, 早就复习好了. Sudah mereviewnya, sudah selesai mereviewnya dari awal. Gitu. Karena cao ini artinya early, awal, ya, awal. Paham ya? Paham, Master. Ya. Yang B? 那也不能一周，
Betul. Indonesianya ya. Oh, eh, ice itu apa ya? Terus-terusan. Ah, ya sudah, aku juga nggak Nah, bisa. ini kayak omongan mama ke anaknya itu loh. Jadi yang A itu anaknya ngomong, 明天的考试我就早复习好了. Terus yang B mamanya menjawab, Ya sudah, kamu jangan hmm, terus-terusan ye puneng, bermain. ya kayak gini. Jadi artinya begini ya. Ujian besok aku sudah mereviewnya dari awal, ya kan? Nah, ye puneng ichiwara, ya. Ya walaupun begitu, kamu nggak bisa terus-terusan bermain. Ya, walaupun begitu kamu nggak bisa terus-terusan bermain. Makanya Lause nggak tulis artinya nah itu apa. Lause nggak tulis. Kenapa Lause nggak tulis artinya? Karena bahasa Indonesia itu agak banyak arti kesimpulan. Ya, Oh, berarti yang B ini tuh termasuk kayak kesimpulan. iya dia jadi kayak kayak merespon kesimpulan gitu kan. Ujian besok aku udah mereviewnya dari awal. Ya walaupun kayak gitu kamu nggak bisa main terus-terusan. Kamu main terus-terusan tuh nggak bisa gitu. Paham ya? Paham, Mamsri? Ya, itu. Jadi kata na ini fungsinya untuk kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Masih bingung, Inara? Kalau masih bingung, langsung kasih contoh lagi. Nggak, udah paham, Mamsri. Udah paham ya, Nicole? Niko masih bingung banget lah sama yang grammar yang ini mas. Masih bingung banget. Coba Nicole perhatikan di sini. Ya, di HSK 1, Nicole, kita sudah belajar juga kata na. Ya, karena kita udah belajar. Artinya Artinya tuh. itu, betul ya. Tapi itu pelajaran di HSK 1, itu. Nah, itu berarti fungsinya sebagai kata penunjuk, ya. Na shi wo pengyou, itu adalah teman saya, ya kan? Na shi wo de shu, itu adalah buku saya, ya kan? Uh, na shi wo papa, itu adalah papa saya, ya. Jadi kata penunjuk itu sampai sini dulu, paham? Paham. Paham ya? Nah, itu di HSK 1 yang kita pelajari. Kalau di HSK 3 yang kita pelajari, Nicole, fungsinya beda. Bukan lagi sebagai kata penunjuk, tapi fungsinya sebagai kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Secara singkat, persingkat ya, kayak kita merespon apa yang telah dikatakan sebelumnya, menjawab apa yang dikatakan sebelumnya. Sampai sini dulu, paham? Tadi apa soalnya putus-putus. Oke, ya. Jadi, nah di HSK 3 itu fungsinya bukan seperti HSK 1 yang sebagai kata penunjuk, tapi fungsinya sebagai kesimpulan atau keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Lause persingkat, jadi sebagai satu respon dari apa yang orang ngomong ke kita tuh kita respon, kita jawab gitu. Paham? Paham mas ya. Paham ya? Nah, makanya harus diletakkan di awal kalimat. Ya, harus diletakkan di awal kalimat di bagian B. Oke, Lose ini dikit ya. Di bagian B, di bagian meresponnya ya. Di bagian meresponnya, di bagian menjawabnya. Tuh, ini kok nggak mau sih. Ya, di bagian merespon atau di bagian menjawabnya. Sampai sini dulu, paham Nicole? Paham mas ya. Paham ya? Nah, makanya di sini coba kamu baca kalimat contoh nomor 1. Yang di buku mas. Ini, yang di layar. Perhatikan aja yang di layar.
我不想去看电影， Lanjut, yang B. 那我也不要去，我我不不去了。 ya, 我不去了 ya. Apa artinya kira-kira yang A? Aku tidak mau pergi menonton Film. Aku Ya. tidak mau pergi menonton film. Hmm. 那我也不 Terus 去了 aku juga tidak mau ikut. ya. Jadi kayak gini, ya udahlah kalau gitu aku juga nggak mau ikut. Jadi kan dia meresponi dari kalimat yang pertama kan. Ya contoh kayak yang A itu loh seganti. Nicole 不想去看电影，那 Inara 也不去了 ya. Nicole tidak ingin nonton film. Ya udah karena itu Inara juga tidak ingin nonton film. Paham? Jadi nah ini kayak karena itu gitu ya. Bukan karena itu, ini penjelasan Lause. Artinya bukan karena itu ya. Tapi ini penjelasan Lause. Ini contoh. Inara nggak ingin nonton film. Ya udah, aku juga nggak mau pergi nonton film. Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham masa? Ya contoh. Hari ini kelasnya Nicole sendirian. Ya, Nicole sendirian hari ini kelasnya. Nicole mau kelas nggak? Mau belajar Nggak mau sendirian sih. nggak? Contohnya. Hmm? Enggak. Enggak. Nah, berarti lo contoh ngomong kayak gini, yang A-nya ya. 今天 Nicole, 今天你自己学汉语. Terus kamu jawab, nah 老师我也不想学了, ya kan? Ya udah 老师 kalau gitu aku juga nggak mau les lah, nggak mau belajar. 我们改变星期六好吧? Gitu. Kita ganti hari Sabtu oke nggak? Gitu. Paham maksudnya? Jadi kamu Paham masa? merespon dari apa yang dikatakan sebelumnya. Paham ya? Paham masa? Nah, itu dia. Jadi kayak nomor 2, 明天的考试我早就复习好了，那也不能一直玩啊, ya. Ujian besok saya sudah mereviewnya dari awal. Uh, Walaupun begitu, kamu tidak boleh terus-terusan bermain. Gitu. Paham? Harusnya Jadi aku mau ke toilet. boleh, silakan. Ya, paham nih, Kong? Paham masa? Ya, jadi dia merespon dari apa yang dikatakan sebelumnya atau memberikan kesimpulan, keputusan dari apa yang dikatakan sebelumnya. Oke? Clear? Oke. Paham? Paham masa? Paham ya. Oke, kalau paham, nggak usah tidak jelaskan terlalu banyak lagi ya. Ini ada di apa ya? Di PDF. Di PDF ini ada latihan lian ilian, silakan dikerjakan. Ini ada juga beberapa pembuat kalimat, Lause belum buat selesai, nanti Lause selesaikan. Ini ya, Lause ambil dari bukunya. Oke. Nih, ya. Jadi praktis ya. Ini complete the dialogue. Nah, ini dijawab seperti grammar nah yang tadi sudah Lause jelaskan ya. Nanti yang ini yang apa? Ijar, yet atau to, pu atau apa gitu ya. Yang kalimat negatif sempurna itu ya, yang belum mengerjakan silakan dikerjakan ya. Oke, paham nggak, Kong? Paham masa? Paham ya? Masa Mm-mm. struktur kalimat ya, agak ada struktur kalimat buat yang kata sambungnya ya. Enggak, karena dia hanya merespon dari kalimat yang di atas. Makanya Oh. yang A dikasih tahu, yang B kamu mau responnya bagaimana? Gitu. Gitu dong. Ya, itu doang ya. Oke, paham ya? Paham masa? Oke.
Nah, ini latihan ya. Lianxi ya. Di de lianxi ya. Lause minta kemarin memang sudah dikerjakan ya. Sudah dikerjakan ini kalimat ini ya. Dasuan, izi ya, zauji, ken, tai. Ini memang sudah dikerjakan ya. Tapi Lause mau kerjakannya sesuai dengan contoh ini. Nih, perhatikan. Dasuan qi chang ge, coba buat kalimatnya ya. Dasuan zuo shenme? 没有打算。做末你有什么打算？ Ya. Jadi dari tasuan jadi 4 kalimat. Ya. Dari tasuan jadi 4 kalimat. Dari izi xie zuo ye. Ya, xie zuo ye. 一直生病。一直不高兴。你怎么一直玩？ Ya, jadi ada 4 kalimat juga dari izi. Ya. 着急，很着急，不着急，别着急，你怎么一点儿也不着急呀？Ya, jadi ini ada 4 kalimat juga, ya, ada 4 kalimat juga. 跟小狗玩，跟朋友去买东西，别跟我旅行，呀，你能跟我一起去吗？Ya, 带 juga ada 4 kalimat. 带地图，带饭，每带作业，还是少带一些吧。Ini, oke, paham? Banyak banget. Berarti itu satu 3 aja dah, 3 aja. Yang terakhir nggak usah lah, karena itu contoh-contoh diambil dari dialog ya. Jadi itu nggak usah lah, 3 aja. 打算去唱歌，打算做什么？没有打算，itu buat kalimat ya. 一直写作业，一直生病，一直不高兴， jadi buat kalimat. 很着急，不着急，别着急， buat kalimat ya. 跟小狗玩，跟朋友去买东西，别跟我旅行， buat jadi kalimat. 带地图，带饭，每带作业 buat jadi kalimat. Jadi ada 3 kalimat setiap nomor. Paham? Maksudnya gimana, Chef? banyak banget sih. Oke, perhatikan ya. Banyak karena kita hari ini hanya 1 jam. Ya, jadi setengah jamnya Lause ganti dengan tugas. Perhatikan. 5 nomor ini ya, 5 nomor ini sebelumnya sudah kita kerjakan membuat kalimat. Ya kan? Udah ada tugas membuat kalimat dari 5 nomor ini. Tapi sebelumnya kan Lause buat kalimatnya bebas, kalian buat sendiri. Sekarang buat lagi. Buat lagi. Tapi Lause mau kalian buat kalimatnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi contoh Tasuan. Tasuan qi chang ge, buat 1 kalimat. Tasuan zuo shenme, buat 1 kalimat. Tasuan, meyo tasuan, buat 1 kalimat. Jadi tasuan ada 3 kalimat. Izi ada 3 kalimat. Zauji ada 3 kalimat. Ken 3 kalimat. Tai 3 kalimat. Paham? Itu yang kayak berdasarkan yang di situ ya? Ya, berdasarkan ini. Jadi ini kayak ada izi xie zuo ye. Ya kan? Buat aja izi xie zuo ye. Subjeknya apa, apanya tinggal ditambah-tambah aja. Oke. Tuh. Ya, tinggal jangan diubah. Izi sheng ping. Ya, izi sheng ping. Nggak usah diubah. Izi sheng ping. Ya kan? Tinggal diubah-ubah aja. Gitu. Paham ya? Ya, lo serasa nggak sulit lah ya. Karena ini udah merupakan setengah kalimat, setengah jadi. Ya, setengah jadi. Tambahkan subjek, tambahkan sedikit kata kerja atau apa udah jadi 1 kalimat. Ya, paham ya? Itu PR lo, Chef? Ya, PR. Karena hari ini kita hanya sampai jam 6. Ya. Loh, kan memang kita jam 6 selesai. Karena jam 5 kita baru mulai. Ya. Jam 5 kita baru mulai. Tadi Lause sudah sampaikan ke Nicole, Lause mau sampai jam setengah 7. Tapi karena Nicole ada kegiatan, nggak apa-apa. Kita 1 jam aja, tapi setengah jamnya Lause ganti dengan tugas. Ya. Paham? Ini batas waktunya hari apa ya, Kak?
Batas waktunya hari, ini hari apa? Rabu. Rabu, Senin, panjang kan? Udah ulang. Iya. Ya, waktunya sampai hari Senin sebelum les. Tolong dikerjakan. Ya, karena sudah menumpuk nih tugas-tugas yang tidak dikerjakan. Kalau Inara yang grammar kedua itu udah selesai. Karena udah kerjakan. Nicole belum ya. Jadi terasa banyak karena kamu tumpuk gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tugasnya? Banyak ulang. Nggak ada loh. Gak ada. Ini melengkapi kalimat. Ya, nomor 1 sampai 10. Ya, melengkapi kalimat. Jadi nanti Lause buat ya. Nanti Lause buat PDF-nya atau Lause screenshot. Nanti melengkapi kalimatnya. Ya, melengkapi kalimatnya. Inara, PR juga, eh, Cep. ya, PR juga. mm-mm, PR juga. Wah, banyak banget. Yang Ya, latihan cuman 2 ini aja, cuman 2 aja. itu maksudnya gimana? Mana usah Ya, tugas latihan yang untuk grammar ketiga. ketiga belum. Ketiga kita kerjakan sekarang. 1, 2 kerjakan di rumah. Soalnya yang satu sama dua nih kalau udah kerjain tinggal yang nomor tiga. Oh, 1, 2 udah kerjain. Ya bagus, tinggal kirim berarti kan. Bukan yang ini lah, yang ini. Oh, yang ini. Iya lah, Oh, yang grammar. yang grammar praktis yang buat grammar ketiga lah. Ya, praktis grammar pertama kan udah Lause bantu kemarin. Ya, udah Lause jawab. Udah kita jawab sama-sama. Tinggal praktis grammar kedua. Nih, kalau udah buat tinggal kirim ke Lause. Praktis grammar ketiga. Jadi tugasnya cuma praktis grammar ketiga sama latihan 1 2 udah selesai. Gak banyak sebenarnya. Oke? Oh, yang latihan kedua lebih gampang. Latihan kedua cuman ini, mengisi bagian yang kosong aja dari pilih di atas itu. Oke, paham? Sama. Paham nggak, Cep? Ya, Inara, kalau kamu pesan buku sekarang, sebelum Senin bisa nyampe nggak bukunya? Nggak tahu ya loh, Cep. Soalnya tergantung kurirnya. Ya, oke deh. Rose kasih kamu satu kesempatan ya. Kalau kamu ini boleh ketik ya, ketik Hansenya ke Lause. Tapi nanti di jawabannya dikasih ditebalin atau dikasih tanda petik gitu loh. Jadi Lause tahu oh ini jawaban kamu gitu. Arti maksudnya ya. Maksudnya Jadi jawabnya digital. contoh kamu tulis ketik ke Lause nih sie wan nah wan ya wan kasih tanda petik di jawaban kamu ya contohnya jawabannya apa contoh jawabannya eh war contoh ya war nah kasih tanda petik jadi lo tahu oh jawabannya war gitu paham Paham? sama ini ya paham ya atau mau ininya kamu tebelin boleh kalau nggak mau pakai tanda petik boleh tapi ininya ditebelin gitu jadi lo langsung bisa tahu oh ini yang tebel tuh jawabannya gitu paham ya Paham loh, Cep. ya jadi pakai ketik nggak apa-apa ya kalimat ini lo seharap jangan diketik tapi ditulis di buku ya kalau kalimat lo seharap jangan diketik tapi ditulis di buku belajar menulis oke paham Paham loh, Cep. ya itu aja nggak banyak kok tugasnya ya dikumpul hari Senin sebelum kelas tolong dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan, lose double 3 tugasnya ya. Bagi yang tidak mengerjakan, lose nggak memotong poin atau nggak menghukum berat, cuma lose double 3 aja tugasnya ya. Buat 3 kalimat menjadi 9 kalimat ya. Nggak kerja lagi, lose double 3 lagi tugasnya. Ya, jadi lose harap dikerjakan. Kenapa lose kok jadi kayak gini? Karena kalian nggak kerjakan guys, 2 tugas langsung nggak kalian kerjakan. Oke ya, sekarang kita masuk ke latihan ketiga. Latihan ketiga kita kerjakan aja ya.
kita kerjakan langsung aja latihan ketiga. Inara, yuk ya bagian atas ini, kira-kira apa? Yang A itu ifu ya. Mm-mm. Ifu, Ifu tuh tahu apa kira-kira? selesai ya. Ya, selesai, betul. Tapi selesai apa? Selesai dicuci. Oke, apa bahasa Mandarinnya? Dicuci apa? Eh, Mencuci apa bahasa Mandarinnya? mencuci. Mandi apa mandi bahasa Mandarinnya? Mandi itu apa ya? Baju itu saya sudah bantu kamu mencucinya. Ada nih di SK2. Mencuci apa kira-kira? Nicole siap-siap bagian yang kedua ya. Xiaoko sama Mei Fan itu ya. Ya, mencuci apa bahasa Mandarinnya? Cuci. Apa? Ayo. Oh, benar. Sis. Si, betul. Ya, si. Padahal di bawah sudah ada ya. Oh iya? Si. Ini. Ni 什么时候洗? Oh itu Hansen. Oh iya benar juga. Ya, si apa kira-kira? Si Selesai, komplit. Komplit. pakai how bisa ya? How, ya betul ya. Si hao lama gitu ya. Si hao lama gitu. Paham ya? Iya. Jadi nggak boleh nih ifu to si lema nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada kata to semuanya. Berarti dia tanya semuanya udah dicuci belum? Ya kan? Makanya harus pakai kata how, complete. Semuanya udah dicuci. Gitu ya. Paham ya? Oke. Oke. Yuk yang bawah. Oh Nicole, iya. siapkan yang nomor 2 ya, Nicole ya. Bla ya. Oh Ini tugas yang kamu kirim ke Lause kemarin. Habis kata I itu kata apa? aku cek dulu. eh Habis kata I itu kata apa? Tian. Hmm? Yarn. Boleh, tiar, itiar, boleh. Ya, tapi kalau nggak pakai selain kata itiar, pakai apa dia? Ke. Hah? Ke. Untuk baju. Cian. Tien. Betul. Oh iya. Betul. Tien. Oh kata Tien. satuannya. Iya, kata satuannya. Karena habis kata I kan kata satuan, kata bilangannya. Habis kata bilangannya baru kata apa? Kalau Benda. hewan itu ike ya. Hewan itu ice. Oh, ike. Ya, hewan itu pakai se ya. Yang ini. Nih, ya, ya. Habis kata satuannya kata apa nih Nara? Eh, kata benda. Kata benda. Jadi bendanya apa kira-kira di situ? Ifu. Ifu, betul. Ifu. Ye apa kira-kira? Juga eh, itu kata benda juga ya? Iya, Eh, apa ya? habis kata juga kata apa?
Coba, yuk, nggak usah ingat ya. I plus kata bilangan. Oh, yang itu. Iya, benda plus to atau ye. Ya kan? Plus apa? Pu atau Mei. Kok to boleh. Apa? Pu atau Mei. Oke, pu atau mei. Bentar ya. Pu. Bentar. Ini kok pu atau mei. Habis itu apa? Predikat. Predikat atau sebagai predikat itu apa? Kata kerja. Kata kerja, betul. Nih, ya. Ingat rumusnya ya. Tadi udah kan? Wo i jian ifu kata bilang ada bendanya udah ya. Ye-nya udah. Berarti habis ye itu apa? Pu. Pu. Boleh. Pu apa? Si. Si. Ya. Apa artinya? Wo i jian ifu ye pu si. eh aku satu baju pun belum dicuci. Ya, satu baju pun belum dicuci atau tidak dicuci ya. Pakai mei ini lebih tepat ya. Mei si. Ya. Ye mei si itu lebih tepat ya. Yuk yang A. 你什么时候洗 Ya, ini 什么时候洗? Terus jawabannya wo titik-titik. 我titik-titik 今天下ini titik-titiknya Coba kata coba artikan dari atas. Ifu tou si hao le ma, apa artinya? baju sudah dicuci. Ya, semua baju Semua udah baju dicuci. sudah dicuci belum? Ya, wo ijian ifu ye mei si. Aku satu baju pun belum dicuci. Ya, belum mencucinya ya. Ni 什么时候洗? Kamu kapan cucinya? Wo titik-titik. Saya titik-titik hari ini sore cucinya. Saya akan Akan kira-kira apa? kan Atau aku merasa boleh. merasa Gimana? Ayo. apa ya? Ya, ini mungkin belum dipelajari ya. Ini belum dipelajari. Jadi ini karena ini pakai kata grammar ini ya. Karena ini pakai grammar yang seperti ini, perhatikan ya. Kalimat negatif sempurna, maka kata akannya itu dia pakai kata how. Wo hao xi ya. Wo hao xi jin tian xiao ya. Sebentar, wo hao xi jin tian xiao xi. Sebentar.
Atau 我觉得 boleh. Ya. 我觉得 gini juga boleh. Ya, paham ya? Aku merasa sore ini baru akan mencucinya. Paham ya? Paham, Mas. Ya, Tasya ada mau pertanyaan. nanya, Tasya. Ya, Nicole. Kalau misalkan kemarin yang pas kita belajar tentang grammar pelengkapan hasil how itu kalau dia belum dilakukan sama sekali itu Haimei titik-titik haula ya. Maksudnya gimana? Kan pas harus pas kita belajar grammar yang pelengkapan how itu kan kata Lause ada dia belum melakukan, sedang melakukan dan sudah dilakukan. Oh, iya, 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 Kalau iya. dia belum sekali Ya, melakukannya itu Haimei. ya, jadi ini. Mei kata kerja baru how. Mei kata kerja baru setelah how-nya lo yang Oh, enggak, nggak boleh. Karena le itu sudah, itu hanya boleh di positif dan interrogatif untuk bertanya. Tapi kalau negatif nggak ada kata sudah. Nggak boleh pakai le. ya, misalnya belum makan sama sekali Haimei Mei ce, mei ce. Belum makan kan? Mei ce belum fan. makan sama sekali lah. Iya, mei ce fan. Oke, paham? Nicole? Sama. Yuk, nomor 2 yuk. Nicole, silakan. Inara, coba lihat ya. Kalau ada waktu kita kerjakan ya. Nih, bagian yang ketiga. Sebentar. Agak sulit ya, karena ada tulisannya. Sebentar. Nih, yang ketiga. Boleh di screenshot, tolong dikerjakan dulu. Nanti kalau ada waktu kita kerjakan lagi. Tulisannya bisa dihapus dulu, Chef? Kalau kamu udah catat belum ini? Atau langsung foto dulu ya? Ntar langsung foto. Ya, langsung foto dulu ya, karena kamu belum ada bukunya. HSK 3 itu banyak latihan ya guys ya. Jadi kalian harus bersabar. Kita memang agak lambat ya HSK 3 karena HSK 3 itu banyak latihannya. Ya, nih. Yang Xiao Gou Oke, Xiao Gou. sama Mei Shi Fan. Lanjut. 我的狗生病了，点儿 Ikhtiar, oke. 一点儿一点儿一点儿 Habis kata ikhtiar itu kata apa? habis kata itu biasanya kayak kata satu lagi. Ya, Tidak tidak lagi. Apa? ingat nggak tadi rumusnya? Kalau dia ear bisa nggak? Apa? Kalau dia kan kata langsung tadi satuan hewan itu ruh kan? Ci itu satuan hewan. Ikhtiar apa? Kalau itu bisa nggak? Ikhtiar itu nggak bisa. Coba perhatikan, ya. Dogi saya sedang sakit, ya kan? Sedikit pun apa? Habis kata ikhtiar itu apa? Kata sifat nggak ini? Iya. Coba Nicole perhatikan di
grammar kedua itu ya. Perhatikan di grammar kedua itu ya. Nah, habis ityar itu kira-kira apa? Kata sifat nggak? Kalau kata sifat kan memang betul ityar, ye atau to itu langsung, ya kan? Baru kata sifatnya. Tapi ini kata sifat bukan? Bukan. Bukan, berarti bukan pakai itu. Berarti pakai rumus yang lo kasih ke Inara tadi. Gimana? Ityar terus kata bilangannya kak, terus izi No. Ityar itu fungsinya sebagai apa di situ? sebagai Oke, lupa kayaknya ya. Jadi kayak gini nih kok, lo sejelaskan ulang ya. Kata bilangan ini terkadang boleh diganti menjadi ityar. Jadi ityar di sini fungsinya sebagai pengganti kata bilangan. Paham? manusia. Paham ya? Nah, jadi nggak usah lagi kamu cari kata bilangannya, langsung bendanya. Kira-kira apa? Tidak kau Sedikit pun dogi. ityar bendanya bendanya makanan gitu mas. Makanan apa bahasa Mandarinnya? Kan tadi Ah? kan dia udah pas yang ada bang, mengapa dia tidak mau makan cefan, tapi ityar pan Ah? Makanan, makanan, apa makanan? makanan Kalau fun itu betul sih makanan, tapi itu untuk manusia. Fun itu kan sebenarnya nasi, artinya nasi, mie fun ya. 是呀kemarin Ya, itu ya, ityar shewu, ya, 也不是 shewu, ye, 不是 buce atau meice boleh ya, buce boleh lah ya, 也没 buce, 吃 buce, buce, ya, ini betul, bagus ya. Nih, yuk, habis itu yang bawahnya, 那带你的狗去医院吧。 nah, apa lagi? Nah terus abis itu nah nah tai habis Nah, tai, terus, nah tai bisa kau 去医院吧 ya, kalau misalnya membawa, ya boleh tai 带 ya, 来要带来 tai, ya boleh. Nah, tai nih, ke kau 去医院吧，好吧gitu, paham ya? paham Ya, apa artinya? Yang A kedua ini, kalau begitu bawalah dogimu ke dokter hewan. ya ke rumah sakit, tapi rumah sakit ini maksudnya rumah sakit hewan ya, atau dokter hewan, boleh ya. Nah, kesimpulan kan, Nicole kan? Iya. Ya, kesimpulan dari kalimat yang di atasnya. Jadi seperti yang lo jelaskan tadi ya. Oke, bagus. Ya, Inara, yuk. Aku bingung mas. Nicole, coba kamu ini ya, yang nomor 4. Yuk, coba silakan. Aku lagi yang lagi kerjain yang yang kedua lah. Soalnya Yang udah kedua kerjain yang mana? kedua. Nah, ini. Kan Yang ke, yang yang ini. iya A-nya belum dikerjain, tinggal yang A doang. Yang A, yang A doang maksudnya? kan kan ini kan tadi ini yang ini udah Niko kerjain, tinggal yang A yang ini lah. Oh, ya, 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 boleh. Ya, sedang mengerjakan berarti ya. Ya, di screenshot dulu, habis itu boleh dikerjakan ya. Oke. Yuk, Nara. 我们休息一下再 chai
kita tuh di sini di ya. Oke, cai di sini artinya lagi. Berarti kita istirahat sebentar lagi. Sebentar. Oke. Terus coba lihat gambarnya. Ngikut barang Hmm? sebentar. Kira-kira ngapain mereka? Kalau orang ngangkut barang itu ngapain kira-kira? Pindahan rumah. Pindahan rumah. Apa bahasa Mandarinnya? Pasti ada cianya sih. Iya, cia-nya betul. Tapi apa? Apa cia? Pindah rumah ya. Bentar ya guys ya. Oke, apa Inara? Dapat? Ya? Untuk yang A itu maksudnya apa? Apa, Nicole? Yang A, yang buat Ya, yang suara kamu pelan sekali, Nicole. yang bagian 4 yang A kedua. Oh, A kedua. Nah, kenapa? Dia kan tahu di mana beli tiketnya. Masa tayang nggak mungkin tayang lagi kan masa. Oh, nggak mungkin karena nggak ada tanda tanya, ya kan? Dia nggak ada tanda tanya, berarti bukan menanyakan, tapi ada kata apa. Pak ini fungsinya apa? Nah, itu. Paham? Ya, paham, paham. Paham ya? Nah, jadi kata kuncinya ada kata apa? Nggak ada tanda tanya, memang betul. Jadi dia nggak mungkin nanya lagi. Betul. Tapi ada kata apa? Nah, jadi gimana kira-kira membuat kalimatnya? Tuh ya. Yuk, apa tadi Nara? Pindah rumah? Aku nggak nemu. Nggak Nggak tahu. ketemu. Coba buka waktu exercise-nya itu. Nah, latihan yang bab 1 kan ada 6 nomor, terus di bawahnya itu. Oh, kamu nggak ada buku ya? Lupa. Oke. Berarti ini habis ini aku langsung beli bukunya loh, Seth. Iya, kan lo sudah bilang ya. Kemarin lo sudah bilang, setelah lo lihat, ternyata di bawah latihannya itu banyak sekali yang tanpa pin in. Ya, tanpa pin in. Kayak contoh-contoh kalimat yang kita kerjakan saat ini ya. Itu kan tanpa pin in semua. Jadi ya silakanlah beli bukunya. Karena kan kemarin Alsa bilang menghindari kalian untuk membaca dialognya melihat pin in ya. Oh tapi ternyata di bawah Hansel semua kok. Ya udah dah nggak apa-apa kalau dialog mereka baca pin in nggak apa-apa. Yang penting latihannya Hansel semua. Tapi kalau ngeprint juga mahal loh, Seth. Tadi aku ngeprint yang berwarna, Hmm. 3 lembar tuh 7.000. Oh, Oh, mahal sekali. tugasnya Ya, Love Vincent. Punya Love Vincent bukan? enggak, itu tugas Oh sekolah. enggak. Oh bukan punya Love Vincent ya? Bukan, Oh cuma berarti berarti tidak belum. bersalah. Kalau 3.000 7.000 punya Love Vincent itu nanti, hah masa sih mahal sekali gitu ya? Iya, makanya aku kaget. Pas bayar kayak, astaga. Ya apa bahasa Mandarinnya pindah? Nih yang nomor 1 Fusi itu mereview ya. mereview. Terus Oh, ini kalau udah ketemu dia. Ke Cauci Cauci itu yang nomor 4 gak sih?
Ya, betul. Kira-kira apa artinya? 周记周记，明天有考试，你怎么一点儿也不着急呀？ khawatir. Khawatir, betul ya. Terus Ayo, yang C, oh pan pan pan, betul. Berarti kalau pindah rumah, pan panca. ya, betul. Panca, ya. Ya, 搬家，我们休息一下再搬家吧。lanjut，没关系，oke，我 ini 一 pakai yang grammar ini ya, nomor grammar. 2. Ini kata sifat nih kayak. Ini kata sifat ini. Hmm, oh lelah kata sifat. Jadi gimana? 我一我一我一点儿我一点儿 terus 也不 也不 累。 累 bagus ya. 我一点儿也不累 ya. Ingat ya kata sifat grammarnya memang gini ya. Dia cuma pilihannya di sini. Dia pilihannya di ye atau to. Kalau kata sifat pilihannya di ye atau to. Tapi nggak ada pu atau mei. Ya, jadi nggak ada mele, mei, mei, meiman, nggak ada. Pelan ya, tidak pelan, meiman, nggak ada kata mei di kata sifat. Ya ada kata pu, ya ingat ya. Jadi nggak boleh pakai kata mei kalau dia itu kata sifat. Ingat ya Inara ya. Oke. Ya, dan nggak ada kata bilangan. Kalau kata sifat itu tidak ada kata bilangan. Makanya pasti dia pakai itiar. Ya, pasti dia pakai itiar. Itiar to atau itiar ye. Tuh. Paham? Paham ya? Ya. Wo itiar ye boleh. Terus lanjut. Nah, Ini grammar yang ketiga yang baru kita pelajari tadi. yang keputusan itu ya. Ya, keputusan atau kesimpulan. Coba artikan. 我们休息一下再搬家吧。eh kita istirahat kita istirahat dari Ya, kita istirahat sebentar. Isi ya itu sebentar, betul. kita istirahat sebentar Cai dari pan siapa? Baru pindahan rumah lagi ya, gitu. Kita istirahat sebentar baru pindahan rumah lagi ya, gitu. Paham ya? oh oke. Nanti di bab-bab selanjutnya, Lausa nggak tahu bab berapa, tapi Lausa pernah belajar kata cai dan ada satu lagi kata yo, ya. Di HSK 3. Nanti kalau ketemu grammarnya baru Lausa jelaskan ya. Apa bedanya cai dan yo. Bentar ya. Bentar ya Nara ya. Rasa mana ya rasa? Oke ya. Kita istirahat sebentar, baru pindahan rumah lagi ya. Meikuansi. Nggak apa-apa, aku 我一没关系，我一点儿也不累。也 Nggak 不 apa-apa, 累。aku 也不累。Nggak apa-apa, aku gimana sih?
sedikit pun. Sedikit pun tidak lelah. Ya, ingat ya, ini kalimat negatif sempurna ya. Satu baju pun aku nggak pegang. Satu baju pun nggak aku cuci. Sedikit pun aku nggak lelah. Gitu ya. Kata negatif sempurna, ingat. Jadi keputusannya apa? Gak apa-apa, aku sedikit pun nggak capek. Keputusannya ya udah Ya udah, kita tidak istirahat. ya udah kita lanjut pindahan rumah aja. Eh, Gimana? nah, wo men Kita, woman tuh kami. oh beda ya. Beda, kalau sudah pernah jelasin ini ya. Kita itu bukan woman, tapi Chanman. Ya, ini kita. Ini juga Lose baru pelajari. Ya, Chanman itu kita. Kalau woman itu kami. Berarti yang di A itu kami istirahat. Ini lebih, oh ya, kita istirahat sebentar. Ini artinya kita, tapi kata Chanman itu lebih tepat untuk ke kita. Ya, Oke. berarti gimana? Ya, Itu PR-nya nanti kirim ke Lause atau nanti kita bahas bareng-bareng? kirim ke Lause dan kita bahas bareng-bareng. Tulisan aku pakai itu Hansennya agak kecil, jadi tulisannya nggak kayak ini, kok tandain pakai AB tapi ada tulisan. Ya, boleh. Buat agak rapi ya. Kalau nggak kebaca, Lause suruh buat ulang. Ya, apa? Chanman. Woman boleh lah ya. Woman, Chanman itu kayaknya agak ini. Woman. Pindah rumah dengan cepat. Pindah rumah dengan cepat. Kuai panjia. Kuai panca. Ya, kuai panjia apa? Kuai panjia apa? Tuh, ya. Woman kuai panjia apa? Ya udah kalau gitu kita pindah rumahnya agak cepat ya. Tuh, oke. Gitu, paham ya? Paham maksud. Ya, ini boleh ya. Oke, Nicole sudah selesai ini? Udah. Udah ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di hari Senin ya. Karena waktu kita sudah habis ya. Jadi nanti kita bahas di hari Senin. Oke, Nicole? Ya, Nicole baru ketemu itu apa? Udah ketemu jalannya Apa? Suara kamu pelan sekali. kita bahas hari Senin ya. Ya, bahasnya hari Senin. Nanti yang ini kamu yang kerjakan ya. Oke, jadi ini kan bukan PR, kan kamu sudah selesai ya. Nah, nanti juga ini ya, kita Suomo Xiaokang Tasuan Chuo Shenme ini ya. Nanti kita jawab ya. Oke, lo serasa cukup sampai ya, Nicole? Semoga minggu depan nilai PAT bahasa Mandarin itu dapat 100. PAT-nya dapat 100. Iya. Kirim ke misalnya. Wah, kirim mantap dong. 3.500. Kan yang nilai cuma PHS akhir semester. Di PAT itu ya PAS. PAT PHS. Ya udah kirim ke Miss Nanda ya. Ya PAS sama. Ada sekolah yang bilangnya PAT, ada sekolah bilangnya PAS. 100 minggu depan. Akhir tahun. Sama ada akhir semester. Oh. Kok sudah akhir tahun? Akhir semester itu. Oh, akhir semester. Biasa bilang PAT. Ya. Oke, itu ya. 老师觉得我们今天的课够了 ya. Pelajaran kita hari ini sudah cukup untuk tugas ya. Lalu saya ingatkan lagi tolong dikerjakan
Ya, tugasnya tolong dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nggak apa-apa. Nanti paling tugasnya lo 3 kali lipat, ya. Lo segandakan 3 kali lipat sampai dikerjakan, ya. Jadi mohon maaf, kok kejam Lause, supaya kalian kerjakan, ya. Untuk mengisi bagian yang kosong, boleh silakan ketik ke WA Lause boleh silakan. Tapi untuk kalimat tolong ditulis di buku, ya. Paham? Paham, Lause. Paham ya? Oke, mari kita bersatu dalam doa.